Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini yang beranggotakan saya sendiri Wahida Agustina NIM 88. Selanjutnya Elina Dian Rahmatillah NIM 86. Kemudian Muhammad Hafidz Sirajuddin dengan NIM 93. Di sini kami akan membahas mengenai solusi permasalahan di bidang pendidikan dan pembelajaran IPA. Baik, untuk poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai definisi pendidikan dan pembelajaran IPA, kemudian yang kedua permasalahan yang terdapat di bidang pendidikan dan pembelajaran IPA, serta yang terakhir yaitu solusi atau alternatif untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan dan pembelajaran IPA. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi pendidikan dan pembelajaran IPA. Pendidikan sendiri berasal dari kata didik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika diberi imbuhan maka menjadi mendidik, yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan. Kemudian definisi dari pendidikan sendiri merupakan proses dalam pengubahan sikap atau tingkah laku manusia melalui proses pengajaran atau pelatihan. Kemudian yang selanjutnya mengenai definisi pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sendiri merupakan proses untuk membantu peserta didik agar belajarnya menjadi lebih bermakna serta menguasai pengetahuan dalam konsep IPA serta hukum-hukum IPA melalui keterampilan proses dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 mengamanatkan bahwa pembelajaran IPA bersifat kontekstual, di mana menggunakan model dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik bidang studi IPA. Strategi pembelajaran IPA di kelas harus mampu memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter yang kreatif bagi peserta didik sebagai generasi penerus yang handal di masa depan. Selanjutnya, permasalahan di bidang pendidikan dan pembelajaran IPA. Permasalahan yang pertama adalah pendidikan di abad ke-21 yang semakin kompleks. Pada abad ke-21 ini, pendidikan harus siap menghadapi berbagai tuntutan abad 21, di antaranya problem solving, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan. Pembelajaran yang mendukung aktivitas problem solving harus mampu mengaitkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dihubungkan dengan konsep untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Pada saat ini, masih banyak sekali guru yang menerapkan pembelajaran ataupun model pembelajaran ceramah, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, ketidaksesuaian penerapan pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA yang selama ini diterapkan di beberapa sekolah belum sesuai dengan anjuran pembelajaran IPA yang dilakukan secara terpadu. Masih banyak sekolah-sekolah dalam jenjang SMP yang melakukan pembelajaran IPA secara terpisah-pisah, antara lain biologi, fisika, dan kimia. Akibatnya, skema pemikiran siswa menjadi terpecah dan tidak terjadi pemahaman secara utuh. Selanjutnya, rendahnya motivasi belajar IPA pada siswa. Pembelajaran kreatif dan inovatif seharusnya dilakukan oleh guru dalam upaya menghasilkan siswa yang memiliki motivasi kuat untuk mengikuti pembelajaran, serta akhirnya berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Guru tidak hanya memiliki tugas untuk mengajar, tetapi juga mempertahankan motivasi belajar siswa untuk selalu mau belajar dan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya dukungan orang tua dalam belajar. Guna menumbuhkan semangat belajar pada siswa, peran orang tua dalam pembelajaran diantaranya berkomunikasi dengan guru, membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran di rumah, dan menghadiri konferensi ataupun melakukan dukungan-dukungan moral kepada siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Yang terakhir, fasilitas belajar IPA di sekolah yang kurang memadai.
Pembelajaran IPA seharusnya tidak menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bagaimana siswa untuk bekerja dan menemukan konsep IPA. Artinya, sarana dan prasarana ataupun fasilitas belajar yang ada di sekolah harus memadai guna menunjang pembelajaran IPA yang efektif. Sebagai contoh, termasuk alat-alat ataupun bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan dan pembelajaran IPA. Yang pertama adalah merevisi sistem pembelajaran di Indonesia. Saat ini, orientasi pembelajaran di Indonesia masih berupaya untuk membangun manusia seutuhnya dengan merevisi pembelajaran supaya peserta didik terlibat secara aktif dalam mencari pengetahuannya. Sehingga peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi dapat membangun sendiri pengetahuannya. Hal ini jelas terlihat dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang tepat. Guru perlu memperbarui model pembelajaran yang tidak hanya menggunakan metode konvensional atau metode ceramah yang berpusat pada guru saja. Terdapat banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA di sekolah, seperti misalnya model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan untuk mencapai hasil belajar kompetensi akademik. Selain untuk mencapai hasil belajar kompetensi akademik, juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu ini diharapkan peserta didik mampu memahami konsep-konsep utama serta mampu menghubungkan antar konsep dalam mata pelajaran IPA. Melalui pembelajaran IPA terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk mencari, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Yang keempat adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang membantu memperagakan agar pembelajaran tampak lebih konkret atau nyata. Seperti yang sudah kita ketahui, motivasi belajar menjadi hal penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dapat menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang konvensional perlu diubah dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi seperti video animasi Powtoon, augmented reality, atau game edukasi, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah perlunya orang tua dalam memperhatikan serta memfasilitasi anak dalam belajar. Perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar siswa di rumah mempunyai arti penting untuk meningkatkan semangat siswa dalam meraih prestasi belajar yang optimal. Keberhasilan belajar siswa di sekolah harus didukung perhatian orang tua baik psikologis maupun pemenuhan fasilitas belajar. Penyediaan fasilitas belajar dan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan aman akan mendorong siswa untuk lebih semangat dalam belajar dan meraih prestasi yang optimal. Dan yang terakhir adalah guru yang kreatif dalam menciptakan sumber belajar. Keberhasilan siswa dalam pembelajaran IPA dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Guru harus memiliki kompetensi pedagogi dan profesional yang baik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pembelajaran sesuai bidang ilmu dan mampu mengemas pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Guru dapat memberikan alternatif baru dengan mengganti laboratorium dengan menciptakan mini laboratorium di dalam kelas dengan melakukan percobaan IPA yang menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.